Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Kali ini kita bertemu dengan sosok guru, teman lama saya, ganteng gitu ya. Bisa terlihat di kamera, masih single. Ya, memang masih single. Sudah ada ya, sudah ada. Kalau dari jauh memang masih single ya. Iya. Mohon maaf gitu ya bagi teman-teman yang lain, ternyata sosok yang satu ini sudah sold out gitu ya. Tapi meskipun sudah sold out, saya tetap bertanya-tanya kepada teman lama ini. Siapakah dia? Ini dia Mr. Bayu Eka Praktikto. Bener gak namanya? Ya, betul, Praktikto, betul. Oke, Pak Bayu, saya boleh tanya-tanya sedikit ya? Boleh, silakan. Oke, ini kita sambil jalan nih, kita mencari suasana baru. Nanti mungkin bisa dilihat di video selanjutnya ya. Siap. Oke, Pak Bayu ini adalah teman saya lama mengajar gitu ya di kelas. Nah, yang unik nih, biasanya kan kalau ngajar satu guru di kelas gitu. Tapi kali ini kenapa gitu ya, saya mengajar sama Pak Bayu ini di kelas berdua gitu. Nah, ini tanda tanya ini gitu. Kira-kira apa karena murja badel-badel atau kenapa Pak kira-kira Pak? Iya, memang biasanya ketika kita ngajar satu kelas itu satu guru ya. Tapi Digis emang untuk tahfiz sendiri ternyata ada dua guru yang masuk. Kalau pilihannya kenapa sih sebenarnya lebih tepatnya kita harus tanya ke perguruan. Nah, kenapa? Karena mereka yang tahu sebabnya. Mungkin kalau menurut saya sih ya satu, karena anaknya banyak. Kemudian di antara mereka juga kan ada yang memang sudah bisa, variasi. Ada yang latar belakangnya berbeda-beda. Ya tapi ya alhamdulillah lah dengan adanya dua guru ya. Kondisi membantu, dalam kondisi yang lain malah membuat ribet seperti itu. Oke. Jadi dengan adanya saya waktu itu membantu atau bagaimana Pak? Oke, ketika awalnya saya masuk tuh Bapak ada, itu alhamdulillah tuh saya merasakan tidak ada bantuan sama sekali gitu dari awal, oke? Ya karena Bapak itu kadang, apalagi ketika Bapak posnya sudah sangat sibuk ya, itu dikit-dikit telepon izin begitu. Oh, gitu. Jadi ada telepon maksudnya? Oh iya, maksudnya ada telepon, kayak gitu. Bukan Bapak telepon saya izin, bukan. Ya sesekali juga kayak gitu sih, telepon saya izin gitu. Iya. Tapi overall sangat terbantu lah. Pertama kan saya ngelihat Bapak sebagai partner itu, saya jadi tahu kondisi kan, bahwasanya ya inilah di GIS murid yang kita hadapi, cara menghadapinya sedikit tips dan triknya ya saya banyak belajar dari Bapak gitu. Ada cara-caranya, ada manfaatnya, ada celah-celahnya, ada gitu. celahnya walaupun sedikit gitu. Ya. Waduh, oke. Sebenarnya karena ini ya apa namanya, kalau dibilang kabur ya nggak apa-apa lah ya dibilang kabur, tapi kan ya kadang-kala kan tidak selamanya juga ini apa namanya, yang penting kan pelajarannya selesai gitu. Terus kemudian acara ataupun kegiatan juga berjalan lancar gitu ya. Ini klarifikasi aja gitu ya. Oke, Pak Bayu, terima kasih ya atas mengingat masa lalunya. Dan kalau Pak Bayu sendiri gitu, kira-kira betah nggak sih sebenarnya ngajar di GIS? Itu pertanyaan jenis macam apa itu? Bapak nyuruh saya pindah ke tempat Bapak, saya bakal siapin ininya nih, kamarannya. Salah pertanyaan. Oke, nggak fokus. Pertanyaannya adalah, maksudnya Bapak itu sebagai guru sudah cukup senang, bahagia, atau seperti apa gitu? Kalau nggak salah dengar dulu Bapak pernah ya kerja di bank gitu ya. Kenapa kemudian tersesat menjadi seorang guru gitu? Sepertinya yang tersesat ya waktu kerja di bank itu kayaknya saya malah tersesat. Gitu. Jadi ini dapat walaupun latar belakang saya ekonomi Islam ketika kuliah. Nah, tersesatnya yaitu saya kerja di salah satu bank konvensional seperti itu. Jadi ya mungkin lingkungannya, mungkin jenis pekerjaannya, akhirnya itu membuat saya merasa saya bukan
diri saya sendiri gitu. Oh. Yang biasanya mungkin ngajar TPA, ngajar anak-anak, tiba-tiba harus berinteraksi sama lingkungan di bank lah kurang lebih. Nyari-nyari nasabah, menawarkan pembiayaan yang dalam nominal yang nggak sedikit. Itu rasanya bebannya lumayan besar. Makanya ketika itu istri saya paling tahu lah, mau pergi bingung mau ngapain, pulang itu udah capek banget. Akhirnya Allah takdirkan ke ngajar, profesi ngajar jadi guru. Nah ini sebenarnya profesi yang ya mungkin sejauh ini sangat cocok dengan diri saya gitu. Alhamdulillah. Jadi ya Allah memberikan jalan, walaupun saya latar belakangnya bukan tarbiyah atau pendidikan, tapi ternyata ya dengan pengalaman ngajar anak-anak, ngajar TPA, aktif di namanya masjid. Nah itu sedikit banyak membawa saya ke arah ya kayaknya jadi guru nih pas nih. Nah kayaknya jadi guru nih memang passionnya saya nih kayak gitu. Oke, jadi mungkin tadi ya mungkin di awal kali Tuhan ngasih tahu biar Bapak bisa membedakan, oh udah pernah tinggal atau pernah bekerja seperti ini, sekarang seperti ini. Oke, Mr. Bayu atau Pak Bayu ya. Pak Bayu tuh kalau saya ingat dulu ngajar gitu ya, saya tuh yang teringat di saya gitu ya. Yang teringat di saya tuh suka serius, ngajar sama anak-anak tuh serius gitu ya. Tapi yang unik itu kenapa kalau sama guru-guru itu suka bercanda gitu. Jadi yang terkenal di guru-guru itu adalah Pak Bayu orangnya kocak gitu, lucu gitu. Nah itu kenapa bisa begitu? Itu karena saya bunglon, Pak. Oh gitu. Iya, bunglon itu mudah beradaptasi. Artinya ya sama lah, saya rasa teman-teman yang lain juga sama. Jadi kapan dia sama murid pun kayaknya saya nggak selamanya kaku. Ya terkadang juga saya bisa diajak asik oleh mereka, saya juga bisa asik sama mereka. Tapi ada posisi di mana memang mungkin kondisi ataupun mood kita atau anak-anak yang sedang membuat kita jadi bereaksi seperti itu gitu ya, yang membutuhkan kita harus serius, ya kita harus serius kayak gitu. Walaupun presentasinya sih ya 50-50 lah kalau saya. Kalau Bapak kan emang jarang marah ceritanya. Sekalinya marah kan Bapak cuma lempar-lempar benda aja kan. Lempar benda. Ada. Iya. Ini ya. Maksudnya kadang gini ya. Kita tuh kayak mau masuk gitu kan. Wah, kayak seneng ini loh bahagia. Tiba-tiba kelas. Ya, betul. Kok ini ada yang tiduran, ada yang ini gitu. Jadi kadang gitu langsung akhirnya terus serius gitu Bapak ya. Oke, nah lanjut ke guru-guru nih Pak. Kan Bapak kan terkenal orangnya sabar gitu ya. Sabar gitu kan, ngalah gitu kan. Terkadang dituduh yang suka menghabiskan makanan gitu. Bapak ya nggak apa-apa padahal tidak itu. Nah itu gimana Pak perasaannya? Sebenarnya seneng atau kesel gak sih? Ya saya sih melihatnya membuat orang bahagia itu menjadi pahala gitu. Oh gitu. Walaupun kadang kalau mood kita lagi nggak baik, tetap aja sakit hati mah sakit gitu. Orang kita makan 2, dibilang makan 5. Oh gitu ya. Gitu. Tapi ya saya intinya orangnya bukan orang yang mudah baperan. Iya. Jadi easy going aja ketika orang-orang pada, selama saya tahu ya mereka emang kurang buat niatnya bercanda, walaupun saya yang tahu niat itu hanya Allah dan diri mereka sendiri. Tapi saya berusaha off-zone lah. Ketika saya tahu ini bercanda ya sudah, ya saya ikutin gaya mereka, ya sudah kayak gitu aja. Jadi kalau mumpung nih sekarang orangnya nggak ada gitu, Bapak menyampaikan apa tuh ke teman-teman gitu? Ya satu hal sih sebenarnya, saya mau ngomong semoga dosa kalian terampuni gitu. Amin ya, karena ya kan Bapak tahu kan, Bapak kan ngajar PAI juga kan. Iya. Orang kalau tidak melakukan sesuatu kemudian dituduh melakukan sesuatu, ya itu namanya apa? Satu. Yang kedua, kalau orang dihina kemudian ternyata nggak benar, itu juga dosanya apa. Dan ya saya sih berharap mudah-mudahan pahala-pahala mereka bisa Allah transfer lah ke saya. Ya amin lagi. Jadi agak bingung saya bingung. Jadi antara sedih saya kok juga ketawa juga ya gitu. Apakah saya termasuk orangnya gitu ya? Pasti Pak. Kenapa Bapak nggak sadar? Oke. Bapak sadar dari awal. Oke. Gitu ya buat teman-teman nih yang nonton video ini ya, nanti
tolong direnungkan kembali ya. Ketika nanti sudah muasabah lah bahasanya. muasabah ketika nanti sudah melewati masa pandemi gitu ya, bisa makan bareng dan segala macam, tolong diawasin, ada CCTV, tidak semuanya Mr. Bayu yang menghabiskan. Oke deh. Terima kasih Mr. Bayu juga sudah pengertian gitu ya, dan pinter juga Mr. Bayu sebenarnya. Biarin nanti biar pahala saya banyak gitu ya, tabungan saya banyak gitu. Hati-hati ya teman-teman ya, pahalanya nanti diambil Mr. Bayu semua. Oke, terus kalau saya tanya, gimana kabar temen bapak yang satu itu, masih sama atau gimana? Kalau secara physically ya masih gitu-gitu aja. Oke. Saya perlu sebutkan, saya perlu deskripsikan nggak? Ya, Bapak kenapa nggak bisa nasehatin gitu Pak, ngingetin gitu sama sahabat Bapak yang satu itu? Kalau batu itu ditetesin air, lama-lama pecah Pak. Kalau batu itu tetesin air, karena dia orang manusia, ditetesin air marah dia malah. Oh jadi marah ya, mental gitu. Mental, dan ya dia ya memang mungkin karakternya seperti itu. Dan orang-orang sih melihat teman saya yang satu itu, saya sama dia gitu, kok Mister sabar sih berpartner sama yang beliau. Saya aja kadang suka gedek ya, karena saya sudah memahami gitu. Mungkin kalau ibarat kata tubuh ini sudah baal, sudah kebal gitu. Jadi memang balik lagi ya, Tuhan juga sebenarnya mempersahabatkan orang yang seperti ini gitu ya. Jadi yang satu sabar, yang satu bersyukur gitu. Ya itulah. Yang satu bersyukur, yang satu bersabar gitu ya. Oke. Jadi kalau mungkin pesen nih, mumpung kadang-kadang kan kalau ada orangnya kita ingetin, kita nasihatin kan suka mental ya. Sekarang satu arah gitu orangnya. Mungkin apa yang Bapak mau sampaikan ke sahabat Bapak? Walaupun bisa jadi nggak ngaruh juga ya, nggak apa ya. Semoga lah kan. Ya. Semoga ini cara salah satunya gitu. Ya, jadi apa pesannya Pak? Buat sahabat saya yang super itu, yang alumni luar negeri, yang kadang kalau ngajar ngomongnya bukan sombong nih Mr. Bayu mah baru 1 tahun di Libya. Iya, kalau saya kan udah bertahun-tahun di Mesir. Ya itu dia. Saya itu aja satu saya udah gedek tuh, dia ngomong gitu aja saya udah gedek. Nah untuk teman saya yang itu, saya cuma mau bilang, kalau bercanda sama saya begitu is okay, tapi kalau sama yang lain tolong dilihat-lihat situasi dan kondisi. Kadang orang nerimanya juga nggak semua sama, bisa berbeda. Takutnya Bapak dilempar pulpen lagi kan itu repot kayak gitu. Jadi kalau pulpen sih mending, kalau dilempar yang lain, meja atau batu itu kan repot. Jangan-jangan gini Pak, dia memperlakukan ke orang lain sama itu gara-gara belajar dari Bapak. Bapak juga orangnya sabar, jadi dia pikir teman-teman yang lain juga sabar. Iya, dia ususonnya tingkat tinggi ya. Iya, siapa tahu begitu gitu ya. Tapi ya tetaplah ya, semoga yang nonton ini gitu ya punya kadang temen ternyata temennya tuh memang sabar untuk bisa berteman sama dia gitu ya. Tapi ya apapun itu, insya Allah ada sisi baiknya lah setiap orang. Pasti. Ya. Dia itu sering traktir Pak. Nah baiknya ini yang enaknya itu jadi traktir. Yang nggak baiknya itu dari dia ketika dia habis traktir itu diomongin 3 tahun Pak. Itu nggak baiknya. Ya saya juga nggak tahu itu namanya apa. Iya. Jadi setiap kali ini ketika mau ditraktir jadi mikir gitu ya? Iya, jadi kayak bikin orang ogah sebenarnya gitu. Ini kira-kira traktir ini akan berefek ke apa enggak? 3 tahun kemudian apa tidak gitu. Bahkan ada satu guru yang berpikir ketika mau ditawarin kopi dia mikir 2 kali. Takutnya diomongin sama cucu-cucunya gitu. Makanya gue minum gak nih? Akhirnya ternyata benar dia minum kopinya. Beberapa hari kemudian udah langsung aja terbukti. Oke. Mohon maaf ya, semoga tidak tersinggung lah ya. Kita bukan gibah, kita hanya gitu. Apa ya? Review aja lah, review personal orang. Review gitu ya. Refleksi. Pijat kali refleksi pijat. Oke, terima kasih Mr. Bayu. Jadi Mr. Bayu ini yang tadi ya bisa mengkondisikan kondisinya lagi serius sama temannya serius sama kalau misalkan temannya bercanda atau bikin kesel ya dia bersabar. Nah ini luar biasa keahliannya Mr. Bayu ya. Oke, mungkin pesan-pesan kali Mr. Bayu buat teman-teman, buat anak murid gitu yang nonton di sini
ini kira-kira apa buat mungkin nggak cuma satu sekolah tapi untuk semua teman-teman guru boleh. Ya. Kalau untuk murid-murid nih, semuanya lah tanpa terkecuali, baik teman-teman yang ada di SMA GIS. Oh itu kayaknya muter-muter aja, Sir. Iya. Buat teman-teman yang ada di SMA GIS ataupun yang di luar, pesan saya menuntut ilmu dengan maksimal. Artinya maksimal tuh apa yang saat ini kalian nikmati sebagai murid itu adalah bagian dari fasilitas orang tua. Orang tua kan menyekolahkan pasti ada usaha, ada dana. Sayang sekali akhirnya ketika belajarnya kita tidak maksimal. Jangan sampai ada penyesalan di akhir gitu. Namanya penyesalan kan kita tahu Pak, pasti adanya di akhir kan. Kalau di awal kan namanya pendaftaran tuh Bapak tahu kan. Ini lagi GIS2Fest nih teman-teman. Yang belum daftar silakan cek di GIS2festival.com. Oke. Masuk di situ banyak lomba MTR. Ini kita lagi ngomongin apa Pak? Ini jadi ngomongin GIS2Festival. Apa gitu. Oke, kita juga promosi apa juga namanya? silakan. Intinya ketika belajar apapun mata pelajarannya, coba pertama satu hargai gurunya. Seperti itu, hargai gurunya. Gurunya dihargai, kalaupun kita belum paham, tapi karena guru itu sudah ridho, itu berkah dari gurunya bakal kita raih insya Allah. Dan kalau gurunya sudah berkah, gurunya sudah ridho, Allah pasti ridho. Walaupun kita tidak bisa pelajarannya, tapi jangan pernah sakiti hati guru. Itu pesan saya. Kenapa? Karena ya guru itu kan mengganti orang tua kita ya, Mr. Ahmad ya. Kata Allah kan ridallahu fi ridha walidain. Sekarang di sekolah fi sukti walidain. Nah, sekarang di sekolah yang jadi pengganti orang tua mereka ya guru. Ketika gurunya itu ridho, Allah pasti ridho. Ketika gurunya itu mohon maaf ya tersakiti, walaupun rata-rata guru itu dia punya memang hati yang legowo ya, jiwa yang besar gitu yang akhirnya dengan mudah memaafkan muridnya. Seperti itu. Buat guru-gurunya luruskan niat kita dalam mengajar, luruskan hati kita pada saat mengajar, dan bersabarlah dalam mendidik anak-anak kita. Karena kita tidak tahu nih dari tangan siapa. Doa-doa kita dari murid-murid kita itu bisa Allah ijabah. Seperti itu. Bisa jadi kesabaran kita dalam mendidik mereka itu yang menjadi wasilah diterimanya kebaikan-kebaikan kita. Amin. Wah, luar biasa. Super sekali memang. Jadi Mr. Bayu saya bilang bisa mengkondisikan kalau waktunya serius-serius, waktunya bercanda. Inilah hebatnya Mr. Bayu. Oke, Mr. Bayu, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mau saya tanya-tanya gitu ya. Semoga ada manfaatnya dari perbincangan kita hari ini. Dan jangan lupa yang nonton boleh komentar dari awal sampai akhir tadi kira-kira apa yang mau dikomentarin, dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai ketemu kembali, dadah.